Selamat sore pemirsa Sumatera Utara kembali hadir menemani Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Selasa 7 November 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Udranda Rolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Bea Cukai Medan bersama Polda Sumatera Utara melakukan penindakan terhadap 150 bal pakaian bekas ilegal senilai 750 juta rupiah. Penindakan ini merupakan hasil patroli koordinasi Kastima 27B tahun 2023 di wilayah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. 150 bal pakaian bekas ilegal bermerek yang diamankan berasal dari luar negeri diantaranya Amerika Serikat. Ditangkap di Dermaga Sicanang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Selain ratusan bal pakaian bekas ilegal senilai 750 juta rupiah, petugas juga mengamankan 2 pelaku yang menjadi supir truk yang membawa bal pres tersebut. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Subot Parjia mengatakan jaringan ini sudah diawasi dari perairan Kepulauan Riau bahwa kapal akan menuju Sumatera Utara. Setelah dilakukan monitoring didapat kapal bermuatan bal pres tersebut di Dermaga Sicanang. Tidak mau berkecoh, petugas melakukan penyisiran dan menemukan 3 unit truk di tengah jalur tol kilometer 21 Stabat Medan. 1 di antara pengemudi berhasil melarikan diri dan 2 orang berhasil ditangkap. Dari hasil pengembangan diketahui pakaian bekas ini akan dikirim ke tebing tinggi. Akibat masuknya pakaian bekas ilegal ini akan berdampak pada perputaran ekonomi, menurunnya daya saing produk dalam negeri, dan berpotensi menimbulkan penyakit serta pencemaran limbah. Tentu modusnya itu selalu berubah-ubah ya, dan pola yang diterapkan oleh si pelaku tentu mencari tempat yang aman. Dan ini kebetulan juga informasi terkait dengan pergerakan kapal itu dari rekan-rekan di Tanjung Balai Karimun yang menduga bahwa kapal ini akan melakukan pembongkaran di pantai timur Sumatera. Makanya kami yang ada di darat juga siap-siap untuk beberapa kemungkinan yang nanti akan timbul. Kapolres Langkat menggerebek kampung narkoba dan mengamankan seorang bandar dan 6 kg sabu-sabu. Sebanyak 6 orang pengedar narkoba jenis sabu dan ganja berhasil diringkus aparat kepolisian Polres Langkat dari 3 titik lokasi yang berbeda. 3 orang pelaku berhasil diamankan di Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Pura dengan barang bukti seberat 1 kg sabu-sabu yang rencananya akan diedarkan di Kecamatan Tanjung Pura. Tidak hanya itu, Satuan Narkoba Polres Langkat kembali menangkap 2 orang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Lintas Besitang, Banda Aceh, tepatnya di Dusun 1 Desa Halaban, Kecamatan Besitang. Kedua pelaku merupakan mahasiswa warga Dusun Berungan, Kecamatan Aceh Utara, dan warga Jalan Cuknyadin, Desa Katalol, Sukon. Dari kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 kg yang dibawa dengan mobil minibus. Sedangkan narkotika jenis ganja seberat 1 kg berhasil diamankan Polres Langkat dari seorang pengedar di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Kapolres Langkat Faisal Rahmat Hussein Simatupang mengatakan penangkapan 6 orang pengedar narkotika ini merupakan bentuk keseriusan aparat kepolisian Polres Langkat dalam hal pemberantasan maraknya peredaran narkoba yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Tim juga berhasil melakukan penangkapan terhadap kurang lebih 1 kilogram ganja ini di wilayah Kecamatan Salapian. Inilah bukti komitmen kami ya Polres Langkat dalam upaya memberantas tindak pidana narkotika khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Langkat. Sian menghimbau masyarakat dan jajaran pemerintahan agar saling bekerja sama dalam hal pemberantasan narkotika. Pemirsa, terduga 2 pelaku pencurian kabel penerangan jalan tol milik PT Jasa Marga Kuala Namu Tol diamankan personil Satreskrim Polres Sergai. Pelaku merupakan mantan pekerja pembangunan yang tahu betul lokasi dan letak kabel tersebut ditanam. Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Sergai AKP John Harto Panjaitan kepada sejumlah awak media yang mengikuti hasil pengungkapan pencurian tersebut.
Dua pelaku inisial EK dan HM, warga Teluk Mengkudu dan Serampah, merupakan mantan pekerja pembangunan penerangan jalan di JMKT tersebut. Sehingga dalam melakukan aksinya, kedua pelaku dengan sigap mengetahui di mana letak kabel penerangan jalan tersebut ditanam. Kejadian berawal saat petugas patroli jalan tol menemukan sejumlah bungkusan kabel yang merupakan milik JMKT, sehingga pada 9 Juli 2023 pihak JMKT membuat laporan perihal kehilangan kabel penerangan listrik sehingga sejumlah ruas tol mengalami pemadaman. Tim operasional Satreskrim dengan sigap meringkus dua pelaku pada Sabtu 4 November 2023 berkat kerjasama dari masyarakat. Kasat Reskrim AKP John Harto Panjaitan mengatakan akibat perbuatannya pihak JMKT mengalami kerugian mencapai Rp84.265.000. Di pinggir jalan tol itu mereka ada menemukan bungkusan-bungkusan kabel ini, dan setelah dilihat daripada nomor-nomor serinya, kabel ini yang mereka rasakan kehilangan selama ini. Ya, namun kabel ini yang ditemukan hanya sebagai pembungkus, isinya sudah diambil. Itu pelaku Eko Ramadhani mengatakan hasil pencuriannya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bisa dari merokok, makan, minum, gak ada beli pakaian, gak beli sabu, hah? Belum nih, nanti dites urin nih, hah? Hasilnya nggak beli sabu-sabu, nggak? Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Pasar 5 Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, menjadi bulan-bulanan warga usai dipergoki akan mencuri sepeda motor di salah satu rumah warga di kawasan tersebut. Akibatnya pelaku babak belur dan kini telah diamankan pihak kepolisian. Dari rekaman video amatir milik warga ini memperlihatkan saat seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor dihakimi warga di kawasan Jalan Pasar 5 Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada video terlihat warga dengan penuh amarah memukuli korban di bagian badan hingga kepala. Korban yang babak belur seketika diamankan sebagian warga hingga polisi datang membawanya. Warga merasa geram dengan aksi para pelaku curanmor yang kerap meresahkan di kawasan tersebut. Korban pencurian motor, Ade, mengatakan awalnya pelaku dipergokinya telah memasuki areal rumahnya di bagian depan, lalu dengan cepat menyalakan sepeda motor yang saat itu dalam kondisi kunci kontak terpasang. Menyadari sepeda motornya dicuri, ia mengejar pelaku sambil berteriak. Lokasi yang ramai warga dengan mudah dapat menghentikan pelaku yang hendak kabur. Warga yang emosi dengan pelaku lalu menghakiminya hingga babak belur, sebelum akhirnya dapat diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Percut Setuan. Tiba-tiba ada yang masuk gitu, anakku sempat lari mau ngasih tahu, tapi kebetulan aku udah balik, memang mau keluar lagi kan ke depan. Udah kereta udah langsung setat, aku langsung teriak-teriak maling lah, udah sempat kepegang di sini lah, kepegang belakang apa tuh sepeda motor itu, tapi terlepas udah langsung lari. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, khususnya melalui penguatan sektor investasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara menawarkan proyek strategis melalui Forum North Sumatra Invest Day 2023. Kegiatan North Sumatra Invest NSID 2023 dengan tema Enhancing North Sumatra Economic Growth Through Sustainable Investment and Financial Inclusion digelar di Medan kemarin. NSID 2023 dihadiri dalam sejumlah konsul negara sahabat dan para investor baik dalam dan luar negeri. Kegiatan North Sumatra Invest Day diluncurkan Deputi Senior Bank Indonesia Desri Damayanti bersama PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin dan Deputi Bidang Perencanaan BKPM Nurul Ikhwan.
Deputi Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan, di tengah situasi ketidakpastian global yang tinggi, negara maju pembangunannya sudah jenuh karena mereka sudah punya semuanya, termasuk infrastruktur yang sudah bagus. Namun untuk negara berkembang seperti Indonesia, kita masih butuh pertumbuhan, butuh pembiayaan, dan butuh investasi asing, karena tidak semuanya bisa dipenuhi di domestik. Disampaikan Destri, kehadiran Bank Indonesia sebagai business matching akan dioptimalkan untuk mencari mana proyek-proyek potensi yang bisa ditawarkan keluar. Namun Damayanti mengungkapkan dalam hal ini Bank Indonesia tidak bisa sendiri karena yang punya proyek adalah pemerintah daerah dan para pebisnis. Bank Indonesia perannya mencari itu siapa yang pas. Nah, itulah yang kami harapkan, peran dari Bank Indonesia dengan Pak Wira itu bagaimana proaktif bersama-sama dengan Pemda, dengan BKPM tentunya mencari proyek-proyek yang potensial yang bisa dikerjasamakan atau juga mungkin kita bisa ajak investor asing ditambah tentunya dengan investor lokal. Jadi ini salah satu peran dari Bank Indonesia. Peran berikutnya tentunya dari Bank Indonesia kita akan menjaga situasi moneter, situasi keuangan yang kondusif, yang juga bisa membuka ruang untuk investasi. Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Nurul Ikhwan menjelaskan ada 3 norma investasi saat ini, yakni Green, Blue, and Circular. Green berarti manusia harus melindungi alam yang diekstrak, sedangkan Blue melindungi laut, dan Circular yaitu mengembangkan konsep daur ulang. Sementara itu, pemirsa, melalui ajang North Sumatra Invest Day 2023, Pemprov Sumatera Utara mempromosikan berbagai sektor utama dan proyek strategis kepada para investor. Ada 7 proyek strategis nasional yang dipromosikan kepada investor dan siap dikerjasamakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui North Sumatra Utara Invest Day 2023 di Medan kemarin menawarkan 7 proyek strategis nasional yang ada di wilayah Sumatera Utara. Di hadapan para investor baik dalam dan luar negeri yang hadir, Pemprov Sumut melalui PJ Gubernur Hasanuddin mengemukakan ke-7 proyek nasional tersebut meliputi Toba Caldera Resort yang berada di kawasan Danau Toba, kawasan ekonomi khusus Semangke di Simalungun, kawasan industri Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, kawasan industri Medan, Sport Center di Deli Serdang, Airport City, dan pembangunan bus rapid transit BRT Bidang. Selain menawarkan proyek strategis, PJ Gubernur Hasanuddin juga menjelaskan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemprov Sumut telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kenyamanan dalam berusaha, kesetaraan dan transparansi, serta akuntabilitas yang secara efektif dan efisien, agar lebih memberikan keleluasaan kepada para calon investor. Selain itu pula, kami juga sangat terbuka jika ada mungkin potensi dan peluang investasi baru di luar yang akan kami sajikan. Mengungkapkan selain ke-7 proyek strategis tersebut, Pemprov Sumut juga terbuka jika ada peluang potensi dan investasi baru yang dapat dikerjasamakan. Kesuksesan anak didik di sekolah tidak terlepas peran guru dan manajemen sekolah sebagai pendidik sekaligus orang tua di institusi sekolah. Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Don Bosco Keuskupan Agung Medan, Pastor Yosef Yuki Hartandi, saat menghadiri perayaan Braya Sara SMA Santo Thomas Medan kemarin. Pastor Yosef Yuki Hartandi menyampaikan kehadirannya dalam rangka melihat dan mengapresiasi sekaligus memberikan dukungan kepada anak-anak siswa sekolah Santo Thomas 1 Medan. Yosef Yuki Hartandi merasa bangga melihat kreativitas anak-anaknya. Mereka sangat bersemangat terutama dalam merayakan Braya Sara 2023. Diungkapkan Pastor Yosef, apa yang ditampilkan anak-anak didik dengan berbagai talentanya tentulah sangat dihargai. Dan yayasan mendukung penuh anak didik dalam mewujudkan kreativitasnya sebagai bekal masa depan sekaligus kreativitas dan bakat mereka untuk kemajuan sekolah Santo Thomas 1 Medan.
dilaksanakan pada hari ini. Dan semoga acara ini sungguh-sungguh menjadi ajang atau wahana menggali kreativitas dan inovasi mereka sejak masa muda, mempersiapkan masa depan. Tentu saja didampingi oleh para guru yang berkompeten, sekali lagi di SMA Santo Thomas 1. Pada perayaan Braya Sara 2023 yang digelar pada 16 Oktober hingga 3 November ini, SMA Santo Thomas 1 Medan menyelenggarakan berbagai perlombaan, yakni lomba basket, futsal, band, olimpiade, dan kemampuan berbahasa Inggris. Lalu ditutup pada puncak acara panggung hiburan seni dan olahraga. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar rapat paripurna penetapan RAPBD Kabupaten menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna DPRD Labura menetapkan RAPBD 2024 Labura tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Terlihat di ruang rapat paripurna kantor DPRD Jalan Lintas Sumatera Desa Mambang Muda Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dihadiri hampir 100% anggota DPRD dan menetapkan RAPBD Labura sebesar Rp1.046.800.000.000. Ketua DPRD Labuhan Batu Utara, Haji Indra Surya Bakti Simatupang mengatakan dari seluruh fraksi memberi pandangan agar Pemkab Labura segera melaksanakan kepentingan masyarakat terkait menertibkan truk over kapasitas melintasi jalan kabupaten. Pengelolaan untuk meningkatkan pendapatan daerah, penanggulangan titik rawan bencana alam banjir, perbaikan pembangunan jalan di kecamatan terutama Kuala Ledong dan Kuala Hilir, serta memposisikan jabatan eselon 2, 3, dan 4 sesuai disiplin ilmu yang dimiliki serta kemampuan yang profesional agar proses percepatan pembangunan di seluruh aspek cepat terlaksana dengan tujuan untuk kepentingan sebuah pihak. Sekaligus menuntut Pemkab untuk memberikan epokir kepada DPRD dan mensinkronkan honor Linmas dengan Babinsa dan Kamtibmas. Indra Surya Bakti Simatupang menambahkan dengan kesepakatan seluruh anggota DPRD Labura, penetapan RAPBD tahun 2024 disahkan menjadi rancangan peraturan daerah. Labuhan Batu Utara punya agenda yaitu rapat paripurna tentang pengesahan RAPBD Kabupaten Labuhan Batu Utara tahun 2024. Agendanya yaitulah pengesahan anggaran APBD untuk tahun 2024. Program-program dan kegiatan kemasyarakatan, infrastruktur dan lain-lain. Penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi oleh Pertamina mengalami penurunan dinilai sangatlah tepat di tengah kondisi dan situasi dunia saat ini. Untuk mengetahui seperti apa penyesuaian harga BBM turun dinilai tepat, kini tengah bergabung area manajer CMR dan CSR Sumbagut PT Pertamina Patraniaga Susanto Agus Satria. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Selain itu telah bergabung salah seorang pengamat ekonomi terkenal di Sumatera Utara, Bapak Benyamin Gunawan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Iya baik, saya ke Bapak Satria dulu ya Pak ya. Pertama saya ingin bertanya Pak, bagaimana metode penetapan penyesuaian harga BBM yang kerap terjadi perubahannya? Baik, terima kasih. Jadi untuk penetapan harga jenis bahan bakar umum, gitu ya, jenis bahan bakar umum yang non subsidi itu bergantung kepada harga dari minyak dunia ya, yang diambil dari rata 2 bulan hingga 1 bulan berjalan. Nah ini sesuai dengan Kepmen SDM nomor 245 tahun 2022. Jadi jangan heran bagi masyarakat gitu ya kalau memang harga jenis bahan bakar umum tadi ya seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite maupun Pertadex itu setiap bulannya akan dilakukan penyesuaian. Mau itu penyesuaian turun ataupun penyesuaian naik. Karena itu bergantung kepada harga minyak dunia. Berbeda dengan halnya subsidi.
subsidi itu memang juga bergantung kepada harga minyak dunia, tetapi ada uang negara yang diinjeksi setiap liternya untuk BBM subsidi. Nah, kalau untuk BBM yang non subsidi ini murni ditentukan bergantung kepada harga minyak dunia dan juga tentunya bagaimana kurs dolar itu juga terhadap rupiah. Seperti itu, Mbak. Jadi akan setiap bulan akan mengalami penyesuaian gitu ya. Dan kita harapkan kondisi minyak dunia ini bisa stabil aja ya Bang Gun ya harganya gitu ya, dengan kondisi geopolitik yang sekarang terjadi. Jadi kita bisa mempertahankan di harga yang kompetitif. Baik, terima kasih Pak Satria. Saya beralih ke Bapak Gunawan. Pak Gunawan, bagaimana tanggapan Anda terkait penyesuaian harga BBM dinilai tepat? Ya, sebenarnya sih sudah tepat memang. Kalau pada dasarnya itu kalau kita lihat dari tren pergerakan harga minyak mentah dunia, itu kalau dia ambil rata-ratanya kemarin itu sedikit mengalami penurunan. Nah, di sisi yang lain kita berharap dengan penurunan harga BBM ini inflasi bisa lebih dikendalikan. Karena memang yang menjadi masalah mendasar sekarang ini kita tuh agak kesulitan dalam mengendalikan harga pangan, tetapi kita tidak berharap nanti harga BBM ini bisa ikut-ikutan naik. Tetapi sayangnya, saya nggak pernah khawatir ya kalau seandainya Pertamina mengeluarkan kebijakan penyesuaian baik naik ataupun turun gitu ya. Saya nggak pernah khawatir, tapi yang kita khawatirkan adalah tren perkembangan harga minyak mentah dunia ini gitu loh. Ada ketidakpastian yang besar, yang tinggi, yang membuat kita itu sulit sekali untuk mengatur, untuk memprediksikan bagaimana perkembangan harga energi ke depan nantinya. Hari ini harga minyak mentah dunia ada di kisaran $80 per barel. Sebelumnya sempat ke $90 per barel sejak sesaat setelah Hamas melakukan invasi ke wilayah Israel gitu ya, dan harga minyak mentah juga sempat naik pada saat Rusia juga menginvasi Ukraina. Tetapi semuanya kembali ke normal, itu pun diikuti dengan kebijakan-kebijakan dari luar seperti menggelontorkan sisi supply-nya. Artinya pasokan ditambah sehingga harganya turun. Nah, ini berbahaya sebenarnya buat kita. Masyarakat sebenarnya ada baiknya udah diedukasi mulai dari sekarang. Tren perubahan harga minyak mentah dunia ini sangat berpengaruh terhadap tren pembentukan harga BBM di tanah air. Nah, yang kita obrolkan sekarang ini kan BBM non subsidi gitu ya. Ini masih belum bicara mengenai BBM subsidi yang seharusnya juga kalau bicara harga keekonomian, nah harga keekonomian BBM itu ya pada dasarnya mau subsidi, mau non subsidi itu di harga non subsidi itu tadi. Nah, ini yang berbahaya. Jadi masyarakat tuh sebaiknya juga diedukasi supaya mengerti. Ini sebenarnya kita ke depan berhadapan dengan sebuah ancaman di mana potensi kenaikan harga minyak mentah dunia itu akan terjadi. Jadi kalau seandainya hari ini Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi dan itu direspon positif, ini jangan-jangan masyarakat cuma mikirnya ya karena harganya lebih murah, tentunya kita senang gitu loh. Jangan seperti itu juga. Ini jangan-jangan sampai nanti kalau harga mahal kita mau ngapain gitu kan ya. Sementara ancaman tuh muncul terus belakangan dan tensinya terus kelihatan meningkat gitu loh. Nggak ada yang bisa menghindarin. Nggak ada yang bisa menghindar dari kita di sini untuk terhindar dari potensi kenaikan harga minyak mentah dunia yang bisa berimbas kepada kenaikan harga BBM bersubsidi. Jadi ada baiknya momen seperti ini, penurunan harga BBM, karena memang bisa diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat juga bisa menerima informasinya dan informasinya harus dibarengi dengan edukasi di situ. Jadi jangan hanya menyatakan bahwasanya BBM turun atau gimana gitu ya, tapi tidak memberikan pemahaman, penjelasan atau pengetahuan bagi masyarakat untuk mengerti bagaimana pembentukan harga BBM itu sendiri. Begitu dia. Baik Pak Gunawan, selanjutnya apa konflik dunia yang terjadi saat ini itu mempengaruhi dengan harga BBM Pak? Kalaupun mempengaruhi, itu kira-kira besar atau kecilnya berapa persen itu Pak? Oke. Kita berkaca kepada September tahun 2022 silam di mana saat harga minyak mentah dunia mencapai 100 hingga 120 US dollar per barrel itu harga BBM subsidi langsung dinaikin. Nah, sekarang harganya di 80-an nih, 80 ke 90. Sebenarnya sedikit lagi nih sampai ke 100. Kalau seandainya nanti lewat dari 100, APBN nggak mampu menampung itu mata uang rupiah mengalami pelemahan. Nah, kita tahu nih mata uang rupiah kemarin itu mendekati 16.000 US dollar per barrel, mendekati 16.000 rupiah per US dolarnya. Sekarang ini di kisaran angka 15.625 rupiah per US dolarnya. Artinya sedikit menguat, tetapi pada dasarnya mata uang rupiah itu dalam 3 bulan belakangan ini mengalami pelemahan. Dan pelemahan mata uang rupiah ini bukan juga dikarenakan oleh ketidakmampuan kita dalam mengendalikan kebijakan mata uang rupiah dari sisi moneternya, khususnya dari Bank Indonesia. Tapi memang faktor eksternal ini begitu banyak, seperti kenaikan yield, kenaikan imbal hasil atau yield US Treasury 10 tahun maupun 2 tahun, yang mengakibatkan adanya capital outflow.
pelemahan mata uang rupiah ditambah dengan seandainya terjadi kenaikan harga BBM atau harga minyak dunia di dalam waktu dekat ini itu sangat berpotensi mendorong kenaikan harga BBM subsidi tanah air nantinya. Berapa kenaikannya? Nah ini kita yang nggak tahu. Saya sih belum bisa memperkirakan itu semua. Ini sangat tergantung dengan kemampuan APBN gitu loh. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mitigasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang ini. Saya berharap pemerintah itu bisa rasional dengan menempatkan asumsi-asumsi makro, khususnya dalam pembentukan harga minyak dunia ini yang tidak terlalu optimis banget gitu loh. Ada banyak masalah-masalah yang sulit diprediksikan, masalah-masalah yang bisa terjadi, tetapi asumsi harga minyak mentah dunianya tuh jangan juga di angka 60 atau 70. Kita berandai-andai aja di kisaran angka 80 hingga 120. Nah terus di angka itu kita mau kayak gimana pola-pola kebijakan subsidinya. Jadi jangan terlalu dinabubukkan juga pada saat harga minyak nanti naik, kita baru bingungan, gelimpungan nih kebijakan apa yang mau kita ambil nantinya. Jangan sampai nanti kebijakan-kebijakan yang diambil ini justru memberikan dampak di mana masyarakat mengalami resistensi gitu loh. Baik, Itu terima aja. kasih Pak Gunawan. Nah, ini terkait dengan kebijakan ya Pak ya. Apalagi dengan adanya konflik dunia ini tentu harga minyak dunia juga kan lagi naik dan turun dan saat ini sedang turun. Nah, apa kebijakan dari Pertamina sendiri untuk menyiasati harga-harga yang bakalan naik dan turun seperti ini? Silakan Pak Satria. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin ini juga yang perlu diedukasi ya. Kalau misalnya tadi untuk menyiasati harga naik dan turun. Yang pasti dari sisi Pertamina selaku operator, kami ini harus bisa bagaimana menyiapkan stok kebutuhan dari BBM itu untuk masyarakat, gitu ya. Nah, namun di sisi lain, kalau tadi titik beratnya ada di harga, seperti kita ketahui bahwa harga minyak BBM yang subsidi itu ditentukan oleh pemerintah. Walaupun sebenarnya sudah kelihatan tadi Bang Gunawan sudah sampaikan juga bahwa sebenarnya harga keekonomian itu ya yang kita lihat di BBM non subsidi itu. Jadi kalau mengenai harga tadi sekali lagi bahwa harga untuk BBM yang subsidi itu ditentukan oleh pemerintah. Yang harus apa sih yang strategi dari Pertamina gitu ya? Yang pasti kami harus bisa bagaimana di antara ketidakpastian ini menjaga stok gitu ya. Karena stok ini minyak dunia ini kan berebutan ya, Bangun ya. Tidak hanya Indonesia saja yang membutuhkan itu, banyak yang membutuhkan negara-negara yang lain. Nah, hal-hal itulah yang sebenarnya harus di-keep adalah menjaga ketersediaan stok itu sendiri ya, ketahanan stok itu sendiri. Kalau harga lagi-lagi kita ini bukan berarti kita tidak berdaya, bukan, tetapi memang di situ ada banyak faktor. Contohnya tadi ya, geopolitik itu sangat mempengaruhi sekali dari perubahan minyak dunia itu sendiri, harga minyak dunia itu sendiri. Begitu Pak. Jadi saya pikir tadi betul yang disampaikan Bang Gun, jangan kita terlalu euforia gitu ya. Ini harga penyesuaian turun ya. Tapi yang kita harus pakai bagaimana menggunakan BBM ini dengan bijak gitu ya. Dengan bijak di antara ketidakpastian harga minyak dunia yang saat ini juga dipengaruhi oleh kondisi geopolitik yang kita sama-sama tahu apa yang sedang terjadi gitu. Ya, Lebih itu ya, apalagi untuk penggunaan BBM subsidi ini harus bijak gitu. Jangan ngelihat, oh ini murah kok, kenapa nggak diturunin? Wah ini pemerintah sebenarnya sudah suffering ini untuk mempertahankan bagaimana subsidi ini tetap bisa ada untuk masyarakat. Kurang lebih itu. Iya, baik Pak Satria. Lalu bagaimana persentase masyarakat pengguna BBM non subsidi dibandingkan BBM bersubsidi, Pak? Baik. Jadi kalau misalnya saya boleh ambil contoh untuk di wilayah Sumatera Utara gitu ya. Wilayah Sumatera Utara itu saya contohnya Pertalite ya, Pertalite dengan Pertamax. Ya. Jadi konsumsi Pertalite itu sampai dengan year to date bulan Oktober ya, dari mulai Januari sampai bulan Oktober itu untuk di Sumatera Utara itu hanya sekitar 119.000 kiloliter. 119.000 kiloliter, jadi 119 juta itu ya liter konsumsinya. Sedangkan untuk Pertalite ya, penyaluran kita itu sudah mencapai ke 1.355 kiloliter. 1,3 juta kiloliter gitu. Itu udah jauh sekali timpang gitu. Udah lagi bukan banding 1 banding 10, mungkin 1 banding berapa tuh Bang Gun. Karena penggunanya ini mayoritas adalah yang
subsidi gitu ya, yang Pertalite. Nah, ini yang perlu kita edukasi, jangan terbuai karena sudah ada subsidi, jadi orang terbuai yang tetap akan disubsidi, nggak seperti itu sebenarnya. Konsumsinya kalau misalnya dilihat dari angkanya itu udah 1:100, udah jauh sekali. Gitu. Baik, terima kasih Pak Satria. Nah, saya ke Pak Gunawan. Pak Gunawan, tadi sudah disebut sama Pak Satria bahwasannya harga BBM yang bersubsidi itu kan ditentukan oleh pemerintah, sedangkan yang non subsidi yang kita saat ini fokuskan, apakah harganya sudah lebih efektif seperti itu, Pak? Iya, sebenarnya sih kalau kita ngelihat dari sisi harga yang dibentuk Pertamina tetap aja lebih murah daripada harga BBM non subsidi dari pesaing-pesaing Pertamina ya. Ini sebenarnya sih pada dasarnya ini jadi pertanyaan juga, apakah memang benar Pertamina itu juga pada dasarnya menentukan harga yang lebih murah itu sudah mengkalkulasikan keuntungan atau belum gitu lah. Kita kalau lihat dari sisi produsennya ini seperti apa sebenarnya pembentukan harga seperti ini, apakah ini masih tetap tidak mendulang keuntungan dari jualan non subsidinya atau justru ini sudah sesuai dengan apa yang Pertamina harapkan, kan begitu. Hanya saja memang kalau kita melihat dari perkembangan harga yang berkembang saat ini untuk harga BBM Pertamina ini memang masih kompetitif. Intinya sih masih ini ya masih memanjakan lah masyarakat Indonesia itu dalam mengkonsumsi BBM non subsidinya itu tadi. Nah, tetapi memang tadi kalau saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Satria terkait dengan penambahan stok. Satu lagi, Bang, yang paling penting itu adalah kita melakukan distribusi secara tertutup dulu. Kita harus pastikan penyaluran BBM subsidi itu seperti halnya penyaluran BBM solar bersubsidi. Jadi semuanya itu terkontrol dengan layanan digital gitu, sehingga kita tahu ini penggunanya siapa, konsumsinya berapa, dan nanti pada saat terjadi huru-hara atau mungkin terjadi kenaikan harga BBM yang tidak kita harapkan, ini kita bisa melihat mana yang layak disubsidi, mana yang tidak. Sehingga kita tidak harus mengukur kenaikan semua harga BBM untuk semua lapisan masyarakat, tetapi kita melakukan upaya-upaya terlebih dahulu dalam bentuk distribusi yang lebih tepat sasaran gitu loh. Nah, itu penting gitu. Jadi saya mendorong pemerintah agar supaya mendorong Pertaminanya untuk mengembangkan sistem yang lebih luas dalam penerapan BBM secara detail itu tadi. Sehingga apa? Sehingga nantinya ke depan kita bisa memetakan ini siapa konsumennya kita gitu loh. Masyarakat menengah ke bawah ini sebenarnya di mana sih konsumsinya? Berapa sih konsumsinya? Nah, di saat nanti harga minyak dunia naik dan kita kesulitan dalam pengendalian, misalkan kita kesulitan dalam pengadaan untuk sisi supply-nya, kita punya harapan bahwasanya kita bisa mengendalikan dari sisi distribusinya dulu. Begitu distribusinya nanti tepat sasaran, distribusinya itu bisa lebih dinikmatin oleh masyarakat yang berhak, ini tentunya nanti kan akan mengurangi beban negara, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, melakukan penghematan untuk anggaran-anggaran yang bisa dialokasikan ke hal. Nah, itu sebenarnya. Tapi sayangnya sampai sejauh ini yang baru kita lihat masih BBM BBM soal bersubsidinya. Iya, baik. Untuk BBM yang untuk bahan bakar yang lainnya tuh belum menggunakan sistem digital, walaupun yang saya tahu Pertamina telah mengembangkan sistem itu untuk dikembangkan ke penyaluran distribusi BBM subsidi yang lain. Itu sih. Ya, baik, terima kasih Pak Gunawan. Saya kembali ke Pak Satria. Pak Satria, bagaimana upaya Pertamina Pak mengantisipasi kelangkaan BBM di sejumlah daerah, terlebih di kawasan rawan longsor? Baik, singkat saja Pak Satria. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk penguatan stok tadi, kalau misalnya disambungkan dengan yang tadi kejadian longsor ya, rawan longsor, yang pasti kita sudah siapkan skema RAE. Jadi RAE itu regular, alternatif, emergency. Jadi ada supply pasokan BBM ke SPBU itu, kalau memang itu terganggu distribusinya, kita akan mencoba mencari alternatif dari fuel terminal yang lain, terminal BBM yang lain. Walaupun itu harus ditempuh dengan jarak maupun kilometer yang lebih panjang gitu. Kita akan upayakan seperti itu, dan ini beberapa kali kita sudah lakukan. Contohnya di Sumatera Barat ketika terjadi gempa, lalu juga pada tahun lalu ada banjir longsor daerah Sibolga, itu kita lakukan dengan sistem RA ini. Jadi kami pastikan bahwa Pertamina akan tetap melaksanakan tugasnya sebagai operator untuk menyalurkan energi ke masyarakat melalui lembaga penyalurnya. Walaupun itu ada terkendala distribusi, kita akan carikan RAE, regular, alternatif, emergency untuk mobil tangki sampai ke SPBU. Ya, baik.
Ya, baik Pak Satria. Terakhir ini Pak, dan singkat saja harapan dan himbauan kepada masyarakat terkait penggunaan BBM non-subsidi dan subsidi pemerintah. Ya, baik. Terima kasih. Jadi bagi masyarakat, saya harapkan tetap menggunakan BBM yang berkualitas dan perlu kesadaran terutama dalam menentukan BBM yang tepat bagi dirinya. Apalagi sekarang ada namanya BBM subsidi gitu ya. Jadi bijaklah menggunakan BBM subsidi, membeli secukupnya, tidak menimbun, apalagi menjual kembali, karena ini merupakan tindak pidana yang merugikan semua pihak, tidak hanya kami, tapi juga masyarakat semuanya akan terganggu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Satria dan juga Pak Gunawan sudah berbagi informasi seputar tentang penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi. Kami ucapkan selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya. Selamat sore. Baik, terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Daftar calon tetap pada 4 November lalu, sebanyak 534 caleg yang diumumkan KPUD Serge terdapat 2 parpol, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Garuda tidak mengajukan sama sekali calon legislatifnya. Hal tersebut disampaikan Ketua KPUD Serge Agus Limatondang kepada awak media baru-baru ini. Pada masa pendaftaran pengajuan bakal calon legislatif yang diajukan parpol ke KPU sebanyak 747 berkas bacalon yang diterima KPU dari 18 partai yang ada di Sergai. Pada verifikasi administrasi terdapat beberapa bacalek yang dilakukan perbaikan administrasi bacaleknya. Hingga pada pengumuman daftar calon tetap, KPU hanya mengumumkan 534 calon legislatif, di antaranya laki-laki 333 serta perempuan 201 bacalek. Dari hasil pengumuman tersebut terdapat 213 bacalek yang tidak diajukan kembali. Hingga saat ini hanya 16 partai yang mengajukan bacaleknya dan 2 partai yang tidak mengajukan calegnya sama sekali, yaitu Partai Bulan Bintang serta Partai Garuda. Saat sejumlah awak media mempertanyakan 2 partai tersebut tidak mengajukan calegnya, Agus Limatondang, Ketua KPUD Serge mengatakan tidak mengetahuinya dan hal itu merupakan urusan dari parpol yang bersangkutan. Dari total partai politik yang 18, 2 partai politik tidak mengajukan calon anggota legislatif, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Garuda. Apa kendala 2 partai tersebut tidak mengajukan? Gitu? Ya, saya kurang memahami karena itu terkait dengan persoalan di internal partai politik. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Langkat menerima logistik pemilu 2024 berupa kotak suara yang dibawa dengan menggunakan 2 unit truk kontainer. Kedatangan 2 unit truk kontainer berisi kotak suara pemilu ini dikawal ketat oleh sejumlah personil polisi dari Polres Langkat. Kotak suara pemilu yang tiba berjumlah 8.080 kotak suara. Ribuan kotak suara pemilu ini disimpan di gudang logistik KPUD Langkat bersama dengan ribuan bilik suara pemilu 2024 yang telah tiba sebelumnya. Pembongkaran logistik pemilu ini dipantau oleh petugas kepolisian dan Bawaslu Langkat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat memastikan keamanan seluruh logistik pemilu tersebut. Selain dijaga oleh personil keamanan KPU Langkat, gudang KPU juga dijaga oleh personil Polres Langkat dan juga telah dipasang CCTV. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 8 November 2023. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, Parkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot di Sumatera Utara. Rabu 8 November 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara.
di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Binjai, Karo, Asahan, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Dairi, Pakpak Barat, Simalungun, Toba, Samosir, Humbang Ngasundutan, Padang Lawas, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Karo, Binjai, Samosir, Humbang Ngasundutan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, dan sekitarnya. Sementara pada dini hari wilayah Sumatera Utara berawan, di mana potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Nias. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pantauan tanggal 6 November 2023 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution dihadang sejumlah pedagang saat meninjau progres pembangunan pasar baru Panyabungan. Para pedagang pasar relokasi menghadang Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution usai meninjau progres pembangunan pasar baru Panyabungan di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Sejumlah pedagang ini protes penutupan jalan menuju pasar relokasi akibat pembangunan yang membuat dagangan mereka sepi pembeli, bahkan tidak laku. Kedatangan para pedagang di lokasi proyek tersebut menuntut agar akses jalan menuju pasar relokasi kembali dibuka. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Parlin Lubis mengatakan agar para pedagang bersabar karena pihak kontraktor telah berupaya secepatnya mengerjakan proyek dari sisi pasar relokasi, sehingga akses jalan menuju pasar relokasi kembali dibuka. Sementara itu, Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution mengatakan progres pembangunan pasar baru sudah mencapai 60% untuk anggaran pembangunan parit yang bersumber dari APBD tahun 2023 ini. Proyek pembangunan pasar ini akan selesai pada Desember 2023 dan akan diresmikan pada bulan Februari 2024. Nanti kontrak di bulan 12, di Januari paling telat itu di Februari pasar baru insya Allah sudah bisa kita buka. Kemarin ada upaya bagaimana segera dibuktikan, namun kan kondisi pasar baru belum sempurna. Setelah pekerjaan nanti dukungan dan APBN dan APBD kabupaten mudah-mudahan ya mengarah kepada sempurna dan bisa digunakan selambat-lambatnya di bulan 2. Guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pemerintah melakukan berbagai terobosan, salah satunya melalui penyuluhan yang dilaksanakan tim penyuluh kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Bidan Desa. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengenal anak dengan gejala stunting, tim penyuluh dari Puskesmas Rantau Prapat memberikan sosialisasi kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita. Lewat sosialisasi itu, tim penyuluh menyampaikan bahwa stunting dapat dicegah dan diatasi dengan berbagai upaya, salah satunya melalui pemeriksaan berat dan tinggi badan. Jika tinggi dan berat badan si anak tidak seperti anak yang sehat pada umumnya, maka pihak penyuluh akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Setelah memastikan si anak memiliki gejala stunting, tim penyuluh melakukan berbagai treatment, mulai dari pemberian makanan tambahan berupa biskuit dan susu, sekaligus memberikan makanan lokal yang bernutrisi tinggi, sehingga dapat memicu pertumbuhan badan anak dengan baik. Untuk mempercepat proses pertumbuhan anak yang dinyatakan stunting, bidan puskesmas dan petugas gizi akan memberikan makanan lokal yang sudah diolah di dapur sehat milik Dinas Kesehatan. Terbukti melalui inovasi penanganan jemput bola dengan pemberian pendampingan serius terhadap anak penderita stunting berangsur membaik dari sisi berat dan tinggi badan.
Data balita stunting dapat kita peroleh dari posyandu yang kita dapat dari tim gizi yang mungkin bisa kita pantau dari pertumbuhan dan pertambahan berat badan si balitanya. Adapun di sini kita memberikan bantuan yaitu berupa makanan tambahan yang kita berikan setiap hari kepada bayi dan balita kita yang stunting. Untuk selanjutnya kita pantau setiap 2 minggu sekali atau per 1 bulan untuk pemantauannya selanjutnya. Petugas gizi dari Puskesmas Rantau Prapat, Dos Maria Sinaga mengatakan, untuk menurunkan angka stunting di daerah Kabupaten Labuhan Batu, petugas gizi mengedukasi ibu balita penderita stunting sekaligus memberikan makanan tambahan dan pangan lokal kepada anak stunting. Kami dari Puskesmas Kota sudah melakukan beberapa upaya untuk penurunan stunting, seperti memberikan edukasi kepada ibu balita yang beresiko stunting, memberikan PMT seperti bahan makanan lokal, memberikan biskuit, susu kepada balita yang menderita stunting. Dari upaya yang dilakukan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantau Prapat. Data stunting Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2021 sebesar 27% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan 23,9%, sedangkan target Labuhan Batu pada tahun 2024 sebesar 14%. Pencapaian penurunan angka yang sangat signifikan tersebut dapat realisasi melalui pendampingan, mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui, serta balita dengan pemberian asupan gizi yang mencukupi. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Sumut mengetatkan program latihan bagi para atletnya pada Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024. Pada ajang olahraga paling bergengsi dalam skala nasional ini, Judo Sumut menargetkan dapat meraih 3 medali emas untuk kontingen Sumut. Untuk mempersiapkan para atletnya berlaga pada ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh Sumut tahun depan, Judo Sumut sebagai salah satu ajang olahraga bela diri semakin mengetatkan materi latihan. Para atletnya diberikan porsi latihan yang dapat mengembangkan kemampuan fisik dan teknik mereka agar dapat menyumbangkan medali bagi kontingen Sumut sebagai salah satu tuan rumah. Pasca meraih 2 medali emas, 1 perak dan 4 perunggu pada ajang kejuaraan nasional judo bertajuk Kasat Cup di Jakarta beberapa waktu lalu, tim pelatih Judo Sumut terus melakukan evaluasi terhadap kelemahan para atlet di bidang ketahanan fisik hingga teknik dalam menjatuhkan lawan. Pelatih Judo Sumut Abdul Wahid mengatakan meski para atletnya cukup baik, namun tim Judo Sumut tidak memungkiri masih diperlukan berbagai agenda uji coba berupa lawan sparring yang saat ini masih minim di Kota Medan sebagai tempat pemusatan latihan. Sejauh ini kita sedang mempersiapkan atlet, sekitar ada 18 atlet hampir full tim ya, dikarenakan kita kelas berat itu nggak ada. Untuk persiapan kita semalam TC 3 bulan di Jakarta dan alhamdulillah kita mendapat 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Pengurus PJSI Sumut dan KONI Sumut diharapkan dapat melakukan training camp di Jakarta sebelum pelaksanaan PON 2024. Judo Sumut mempersiapkan 18 atlet yang mayoritas berusia di bawah 20 tahun untuk PON 2024 dan PON 2028 mendatang. Dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-78, para pengurus PGRI Harbolnas menggelar pertandingan sepak bola tingkat SD sekecamatan Borbor. Dengan moto membangun mentalitas dan sportivitas, pertandingan sepak bola tersebut dilaksanakan mulai 6 November sampai dengan 23 November 2023 di lapangan sepak bola Pardemuan Nauli, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba. Pertandingan perdana yang dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Borbor, Samuel Napitupulu, yang mempertemukan tim kesebelasan SD Raniate dengan SD Rayon 2. Maksud kami Rayon 2 Habinsara. Laga dimulai setelah sesi pemanasan yang berlangsung selama 10 menit. Tepat pada pukul 14:45 waktu Indonesia Barat, pertandingan dimulai dengan antusiasme serta dukungan penonton dari masing-masing sekolah dasar dan masyarakat tampak terlihat.
Permainan yang apik ditampilkan oleh kedua tim, di mana kedua tim menampilkan pertahanan yang kuat, saling beradu strategi dan taktik, namun tetap menjaga sportivitas tinggi. Ketua Panitia Pelaksana Romel Panjaitan mengatakan, pertandingan sepak bola antar SD ini memperebutkan piala bergilir PGRI Harbornas yang diikuti 12 tim yang dibagi menjadi 4 pool dengan menggunakan sistem pertandingan setengah kompetisi. Romel menyebutkan selama kompetisi berjalan, setiap harinya akan menggelar 2 pertandingan yang dimulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Sementara itu, Koordinator Pelaksana Paidahon Sipahutar mengatakan, kompetisi sepak bola antar SD sekecamatan Borbor direncanakan akan dilaksanakan setiap tahunnya. Paidahon juga berharap dengan adanya kegiatan seperti ini seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah Harbornas dapat bersatu padu untuk membangkitkan semangat olahraga, sportivitas, dan kolaborasi stakeholder terkait. Dan di satu sisi melalui kegiatan Hari PGRI ini kami harapkan bahwa seluruh komponen mulai dari masyarakat, orang tua, guru, dan bahkan pemerintah bisa bersatu untuk membangun pendidikan sesuai dengan apa yang sudah diprogram oleh pemerintah melalui pendidikan di kurikulum Merdeka. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Audranda Rolinka, mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.